Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, kepada peserta Darul Akhwat yang mungkin baru datang, maka kami persilakan untuk memasuki ruangan yang telah kami siapkan, yaitu di ruang kelas sebelah kanan. Ya, silakan untuk mengambil buku yang telah kami siapkan. Di situ ada 3 judul buku. Yang pertama adalah buku Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, dan yang hari ini akan kita bahas. Dan yang kedua adalah buku Nahwu Pemula, dan itu insyaallah besok akan dilanjutkan. Dan yang ketiga adalah buku tentang 10 pilar meraih ilmu, dan kemarin telah kita bahas. Baik, sebelum kita memulai, maka kami akan menyampaikan rangkaian kegiatan daurah hari kedua yakni hari kedua ini kita akan membahas sebuah kutip, yakni sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Urjuzah Mi'iyah, nizam ringkasan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga wafat. Untuk sesi yang pertama jam 8.30 sampai jam 9.45 itu target kita bait 1 sampai bait ke-20. Kemudian coffee break jam 9.45 sampai jam 10. Jadi kita istirahat 15 menit. Kemudian kita lanjutkan sesi kedua, yakni jam 10 sampai dengan jam 11.45. Itu bait 20 sampai bait 45. Kemudian setelah itu kita istirahat salat zuhur jam 11.45 sampai dengan jam 12:10. Lalu dilanjutkan dengan isomah. Isomah ini adalah makan siang bagi peserta yang pesan dengan cateringan dengan panitia, maka nanti akan diantarkan makanannya. Kemudian setelah itu sesi ketiga kita mulai jam 13:10, yakni jam 1 siang lewat 10 menit sampai dengan jam 14:30, yakni bait 45 sampai 75. Kemudian setelah itu coffee break, ya, yakni panitia akan menyiapkan kopi, snack nanti sampai jam 3 sore. Setelah itu dilanjutkan sholat asar bagi yang belum jamak qashar. Ya, kemudian setelah itu kita lanjutkan sesi yang keempat dari jam 15 sampai 20. Jam 15:20 maksudnya sampai jam 17:10. Itu bait 75 sampai dengan bait 100. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan isomah makan sore, yakni bagi yang memesan cateringan. Kemudian setelah itu maka bagi peserta daurah, ya, jika ingin langsung meninggalkan tempat daurah maka kami persilakan. Nah, kemudian untuk kamar mandi untuk yang ikhwan, maka tempat di rumah Dewan sebelah kanan masjid, ya akhwat, di dalam
ruangan tersebut ada kami siapkan kamar mandi di situ. Dan bagi ikhwan yang menginap, peserta yang menginap, maka selama kegiatan daurah maka tidak diperkenankan untuk masuk ruangan kelas, karena ruangan kelas di bagian depannya itu adalah peserta akhwat. Nah, mudah-mudahan bisa difahami tata tertib selama berlangsungnya kegiatan daurah hari yang kedua ini. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya daurah kita hari yang kedua ini. Mudah-mudahan sampai selesai, yakni sampai sore nanti, dan kita selesai membahas 10 bait syair yang ditulis oleh muallif kitab ini. Baik, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, peserta daurah ilmu syar'i angkatan pertama di Muba ini, di Mushola Ibadur Rahman, Jalan Dagang Barat, Kabupaten Sambas, rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah kutip, yakni sebuah risalah dengan bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Maka sedikit kita mengenal biografi beliau. Maka kami ringkaskan ya, mengenal sedikit daripada biografi penulis kitab yang kita kaji pada hari yang kedua ini dari daurah kita, yakni jamaah bisa membuka halaman 4 ya. Dia adalah Al-Imam Al-Fadil Al-Allamah, ya, nama lengkap beliau adalah Sadruddin, ya, Sadruddin. Nama lengkap beliau adalah apa? Sadruddin Muhammad, ya, Sadruddin Muhammad. Yakni ya, nama beliau adalah Sadruddin Muhammad bin Ibnu Alauddin Ali Ibn Muhammad Ibn Abil Izz Al-Hanafi, ya. Kemudian beliau adalah salah satu ulama Al-Hanafiyah, dan juga sebagian menyebutkan beliau adalah ulama Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir pada tanggal 22 Zulhijjah. Ya, beliau lahir pada tanggal 22 Zulhijjah pada tahun 731 Hijriyah. Ya, pada tahun 731 Hijriyah. Dan ayah dan juga kakek beliau adalah seorang ulama Al-Hanafiyah pada zamannya. Ya, dan beliau salah satu ulama ya yang dikenal dengan Ibnu Abil Izz, ya, dan memiliki banyak karya ilmiah, dan salah satu karya ilmiahnya adalah apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ya, silakan buka halaman nomor 5. Ya, sebelum kita memasuki kepada kajian kita, ya, kepada bait syair yang hendak kita sampaikan, maka sekarang kita akan mempelajari perjalanan hidup manusia yang paling mulia, yakni sejenak kita akan menilik, atau sejenak kita akan menguraikan kisah seseorang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yang
di dalam kisahnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang dengan kisahnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang di dalam kisahnya tersebut terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada agama yang mulia ini. Ya. Jadi apa? Mempelajari agama, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada agama ini. Karena itu jamaah para salaf terdahulu, ya para salafus saleh, mereka begitu semangat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sangat semangat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerinduan mereka kepada Rasulullah, kepada orang yang telah banyak memberikan faedah kepada kita, kepada sosok seorang yang begitu amat cinta kepada umatnya, kepada sosok seorang yang sangat-sangat menginginkan keimanan bagi seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang sahabat, maka salah seorang tabi'in yang dikenal dengan Zainal Abidin rahimahullah, dia adalah anak dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yakni cicit daripada masih ada nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu surah minal Qur'an. Dia mengatakan, kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik yang Nabi ikut serta maupun yang tidak Nabi ikuti, sebagaimana kami diajarkan tentang surat Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para salafus saleh mereka membuat majelis khusus tentang bagaimana biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara buku yang bagus, ya, di antara buku yang bagus yang ditulis salah seorang ulama kita pada abad saat ini, yakni yang bernama kitabnya adalah Ar-Rahid Al-Makhtum, yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, yakni tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lengkap, yang mana dengan tulisan beliau ini beliau mendapat juara 1 di dalam penulisan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukunya telah diberikan terjemahan, maksudnya telah diterjemahkan, ya, dan salah satunya juga nanti kita merujuk daripada bukunya ini. Nah, kemudian para ikhwan dan akhwati fillah rahimana rahimakumullah, di samping kita mempelajari tentang seputar akidah, di samping kita mempelajari tentang seputar manhaj, di samping kita mempelajari bahasa Arab, di samping kita mempelajari tentang cabang-cabang ilmu yang lain, maka satu hal ilmu jangan sampai kita tinggalkan, yakni apa? Kita mempelajari tentang kisah-kisah para orang-orang yang terdahulu. Ya. Para kisah-kisah orang-orang yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 164. yakni Allah sebutkan, wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaik. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu.
Dan juga di dalam kisah-kisah para salafus saleh, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maupun kisah-kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat pengajaran, pembelajaran bagi orang yang beriman, bagi orang yang berakal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 111. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 111, yang Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Nah, di antara kisah yang paling baik, kisah yang paling mulia dalam sejarah kehidupan manusia adalah kisahnya baginda Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengikuti apa yang telah diberikan suri teladan oleh beliau, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Uswatun hasanatun, yakni suri tauladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha, yakni bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dia kepada Allah, wal yaumal akhir, dan juga kepada orang yang beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia Allah dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita ikhwan dan akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, mengenal sosok Nabi kita tercinta. Selayaknya bagi kita untuk mempelajari sirah Nabi, ya, dan selayaknya bagi setiap seorang ayah, ya, dan juga seorang bunda, seorang ibu, hendaklah mereka menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh kepada anak-anak mereka. Di antaranya adalah kisah Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan keimanan kita tidak sempurna sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya, bahkan melebihi daripada jiwa dan raga kita. Subhanallah. Dalam sebuah hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala di dalam muqaddimah syarah Al-Urjuzah Mi'iyah, ya, yakni beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintaiku melebihi daripada anak-anak kalian, melebihi daripada kedua orang tua kalian, dan melebihi kepada seluruh manusia. Subhanallah. Maka ketika kecintaan kita dihadapkan kepada Allah dan Rasulnya, maka semuanya tidak ada apa-apa. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah itu menjadi prioritas kita di dalam, ya, tentang masalah mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, maka satu kebahagiaan bagi kita yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari secara singkat biografi Rasulullah dari beliau lahir sampai beliau wafat, ya, dengan dituliskan oleh Al-Imam Ibni Abi Izz Al-Hanafi di dalam nizam, yakni di dalam bait syair yang beliau tuliskan. Nah, maka kita baca
ya apa yang telah beliau sebutkan di dalam kutip beliau tersebut. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa menyimak dengan baik dan bisa mencatat faedah apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita dapati. Nah, baik, sebelum kita memulai, maka nanti setiap kami menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jemaah jangan lupa untuk berselawat. Ya, baik itu yang hanya cukup didengar oleh telinganya. Karena orang yang bakhil, mereka adalah apabila disebut nama Nabi, mereka enggan untuk berselawat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ya, Nabi mengatakan orang yang bakhil ya adalah mereka yang apabila disebut namaku falam yusalli alayya, yakni mereka tidak mau berselawat kepadaku, ya. Ya, maka kita memulai bismillah. Ya, maka qala musannif rahimahullahu taala, ya, nanti kita sampai jam 9:45 menit. Ya, kita sampai bait ke-21 ya. Sampai bait ke-21, yakni sampai halaman 7, sesi yang pertama. Ya, ini apa? Qala al-Imam Ibni Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah al-muqaddimatu, alhamdulillahil qadiril bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari, wa ba'duha kasiratar rasuli, manzumatun mujazatal fusuli. Al-Imam Ibni Abil Izz rahimahullah, beliau memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, Allah adalah Rabbuna yang memiliki pujian sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Rabb, yang namanya Rabb adalah yang bisa menciptakan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam kitab Salasatul Usul. Ya, penulis menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya Rabb yang layak disembah adalah yang bisa menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbuna, Rabbus samawat, yakni Tuhan kita, Tuhannya langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Maka sanjungan dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir, yakni Allah, dialah yang maha awal. Al-Bari, dan dialah Allah yang maha pencipta. Dialah Allah yang maha awal, dan dia adalah Allah yang maha pencipta. Maka ini menunjukkan salah satu di antara asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, maka penting juga bagi kita jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah untuk mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Karena adanya penyimpangan di dalam dinul Islam itu bermuara daripada mereka salah memahami nama dan sifat Allah. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak faham di mana Allah. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka bingung di mana Rabb mereka. Padahal di dalam ayat Al-Qur'an betapa banyak Allah sebutkan bahwasanya Allah di mana? Di atas arasy. yakni Allah istiwa di atas arasy. Ya, dan ini ada pembahasan khusus di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara buku yang bagus membahas tentang asma wa sifat,
adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dengan beliau menyebutkan Lum'atul I'tiqad. Ya, dan kitab ini juga kami kaji di channel Muslim TV. Ya, dan juga disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan juga di antara kitab yang bagus tentang asma wa sifat untuk pemula adalah kitab Qawaidul Muslah, yakni kaidah dasar dalam memahami nama dan sifat Allah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian Syekh mengatakan summa salatuhu 'alal mukhtar. Kemudian semoga salawat atas tercurahkan kepada mukhtar, yakni teruntuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'duha kasiratul rasuli. Dan setelah ini adalah sirah, yakni apa, perjalanan Rasul, manzumatun, yakni apa, dengan nizam. Ya, dengan nizam, yakni maksudnya dengan apa? Dengan bait syair. Ya, dengan bait syair yang ditulis oleh para ulama. Ya, manzumatan, ya, mujazatul fusul. Ya, yakni dengan bentuk ringkasan. Ya, ringkasan terbagi beberapa fasal. Fusul itu isim apa, Iman? Apa fusul? Jamak, ya kan? Jamak daripada faslun. Ya, fusul. Maka manzumah itu adalah nizam, ya, bentuk bait syair yang sengaja ditulis oleh para ulama. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Tentang semangatnya para ulama kita menulis ilmu di dalam buku-buku mereka. Maka Al-Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati B.A. Hafizallahu Ta'ala belum mengatakan di dalam rekaman kajian beliau Syarah Aqidah Ar-Razaini, bahwasanya para ulama, tidak ada ulama di dalam agama selain daripada agama Islam yang memiliki semangat yang kuat untuk mencatat ilmu kecuali ada pada pada ulamanya siapa? Ulamanya Islam. Faham enggak maksudnya? Maksudnya apa, Pak? Bahwasanya tidak ada ulama di luar daripada agama Islam kecuali ulamanya umat Islam yang mereka begitu semangat dalam mencatat ilmu mereka di dalam buku-buku mereka. Maka betapa banyak bukunya para ulama. Kalau seandainya usia kita ada 1000 tahun, Allah kasih 1000 tahun jamaah, dan usia 1000 tahun itu kita gunakan untuk membaca kitab para ulama, niscaya usia kita tidak akan sampai. Maksudnya apa? Kita mati duluan, tapi kitab-kitab para ulama masih banyak yang masih belum kita baca. Subhanallah. Di antara kitab para ulama, mayoritas mereka menulis dengan bahasa Arab. Ya, betapa banyak. Dan sebagian kitab tersebut ada yang sudah masuk ke negeri kita Indonesia, dan masih banyak yang belum. Dan di antara kitab tersebut ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ada yang belum. Dan di antara kitab itu ada yang bisa kita baca, akan tetapi juga banyak juga yang kita tidak faham membaca kitab para ulama kecuali dengan guru, karena mereka menulis terkadang dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan bobot ya ilmiah yang begitu tinggi perkataan mereka. Ya. Nah, subhanallah. Maka betapa jahilnya kita, betapa banyak kitab yang masih belum kita baca. Kalaupun kita sudah baca kitab, masih banyak yang belum kita selesaikan baca kitab tersebut. Siapa di antara antum yang sudah selesai baca kitab tafsir Ibnu Katsir? Ada tak? Tak kasih hadiah. Ya, kalau ada enggak ada. Jangankan tafsir Ibnu Katsir, ini buku sirah saja ini. Apakah sudah selesai kita bacanya? Tidak selesai. Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Hanya saja apa? Kita malas untuk membaca. Para ulama mereka menyisihkan waktu mereka minimal 8 jam untuk membaca buku. Bayangkan jemaah, tersibukkan. Nah, ada orang yang baru belajar, yang belum banyak mengetahui tentang dinul Islam, tapi kalau bicara seperti perkataan ulama, ya, yang mudah memvonis dan sebagainya, ya maka subhanallah, betapa banyak ilmunya para ulama kita, betapa semangatnya mereka dalam menuntut ilmu dan mencatat faedah. Maka dicatat faedah, ikhwan. Ada salah seorang ulama, ini sebagaimana dinukilkan oleh Ustaz Abu Ubaidah dalam bukunya Lautan Faedah Ilmu, yang mana beliau menukilkan di dalam mukadimah itu adalah salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad. Beliau itu semangat mencatat, ikhwan wa akhwati fillah. Saking semangat catatannya, maka semua catatan ilmu yang pernah dia pelajari itu ada sampai sekarang. Baik dia dari sekolah duduk, sekolah dasar, kemudian lanjut apa? Sanawiyah, kemudian lanjut apa lagi? Aliyah, dan bahkan ke jamiah, ya catatannya masih ada, subhanallah, dengan rapi, bayangkan. Nah, antum ini kalau sudah selesai ini, antum bisa ini ringkasan, ya kan, terjemahan. Diterjemahkan oleh si fulan, pas daurah, terjemahkan. Ya. Jadi catat faedahnya. Ya, masya Allah, dicatat faedahnya. Ya. Ada yang mau datang nggak? Nah nih, yang mau datang silakan ini. Yang mau dapat bukunya silakan. Bagi yang akhwat, kalau ada yang mau datang maka silakan ambil bukunya ya. Nah, betul. Insyaallah, ahlan wa sahlan. Ya. Nah, jadi subhanallah jamaah, begitu cerdasnya Al-Imam Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau menyusun nizam-nizam dengan bait syair, yakni manzumah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari akhir sampai beliau wafat. Dan ini banyak ilmu-ilmu yang para ulama menuliskan dengan apa? Dengan manzumah, bukan hanya sirah. Di sana ada apa? Tentang tajwid, ya kan? Tentang apa lagi? Mustalah hadis. Ya, banyak sekali. Nah, mereka buat dengan bait-bait syair. Subhanallah, ini menunjukkan apa? Tentang kesungguhan para ulama, ya, mereka, ya, ini apa? Menulis ilmu, ya, dengan berbagai metode dalam penulisan. Naam, kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah min maulidihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta wafati ummihi. Nah, yang pertama adalah beliau lahir, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai wafatnya ibu beliau. Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'il awwali amal fili, lakinnamal mashhuru thani ashrihi fi yaumil ithnaini tulu'a fajrihi. Maka kata Syekh, beliau dilahirkan, ya, mauliduhu, ya, beliau dilahirkan fi ashiril fadil, ya, ini apa? Pada bulan yang terdapat utamaan, yakni Rabiul Awal, amal fil, yakni pada apa? Pada tahun gajah. Nah,